Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadits qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu." Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penggalan hadis ini adalah salah satu penggalan hadis yang patut kita renungkan secara bersama, khususnya di zaman kita yang penuh dengan kezaliman yang marak tersebar. Dari penggalan hadis ini banyak pelajaran yang dapat kita petik. Di antaranya pada kesempatan ini akan kita sebutkan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Bila kita merenungkannya, maka seandainya Allah Subhanahu wa taala mau berbuat zalim kepada hamba-hambanya, maka tentulah tidak ada satupun makhluk yang dapat menghalanginya. Namun begitulah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang memiliki sifat-sifat sempurna dan terpuji, yang jauh dari ketercelaan dan kekurangan. Sifat zalim adalah sifat tidak terpuji yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala atas kemuliaannya mengharamkan sifat zalim itu kepada dirinya sendiri, padahal dia tentulah mampu melakukannya. Di dalam Al-Quran terdapat begitu banyak ayat yang menjelaskan akan hal ini. Di antara firman-Nya, "Innallaha la yaslimu misqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima." Sesungguhnya Allah tidak menzalimi meski sekecil biji zarrah, dan bila itu adalah kebajikan, maka niscaya Ia akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Bila kita mengetahui hal demikian, bahwa Allah tidak menzalimi hamba-hambanya, maka perlu kita ketahui bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita yang merupakan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala bukanlah bentuk kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang kita lahir darinya, bentuk rupa dan fisik yang kita diciptakan dengannya, rezeki yang kita hidup bersamanya, pekerjaan yang kita mengarunginya setiap waktu, dan banyak hal lainnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hikmah dan keadilan serta tanpa kezaliman sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'duhum fawqa ba'd darajatil liyattakhisa ba'duhum ba'da sukhriya wa rahmatu rabbika khairam mimma yajma'un." Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita kembali mensyukuri nikmat-nikmat tersebut.
Janganlah kita melihat ke kanan atau ke kiri kita dari nikmat orang lain yang mungkin saja itu akan membuat kita murka dan tidak ridha atas ketetapan Allah serta berprasangka buruk kepadanya. Murka dan berprasangka buruk kepada Allah akan membawa seorang hamba kepada kebinasaan dan kecelakaan. Mari kita kembali bersyukur, karena sesungguhnya kesyukuran akan senantiasa menambahkan nikmat dan mengokohkan nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan aku menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat tersebut, maka pasti azabku sangatlah berat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim tidak diperbolehkan mensalimi sesama manusia, baik itu sesama muslim atau bahkan orang kafir non muslim sekalipun, yang tidak ada permasalahan antara kita dengan mereka. Secara umum, ada 3 hal yang tidak boleh seorang muslim mensalimi manusia lainnya dalam haknya. Ketiga hak ini adalah darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullul muslimi 'alal muslimi haram damuhu wa maluhu wa irduhu." Setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya. Di dalam Al-Quran begitu banyak kita jumpai penegasan akan keharaman mensalimi darah, harta, dan juga kehormatan manusia lainnya. Seperti di dalam surah Al-Isra ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang larangan mensalimi darah. "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang dibenarkan. Tentang harta, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan juga terkait larangan untuk mensalimi kehormatan, di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencelah satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan setelah beriman adalah panggilan kefasikan. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Dari dalil-dalil ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita kembali merenungkan kewajiban kita dalam menjaga hak-hak orang lain, terlebih lagi kalau ia adalah saudara kita sesama muslim. Ketahuilah bahwa satu kezaliman yang kita lakukan di dunia ini bisa saja menjadi sebab kebangkrutan kita nanti di hari kiamat, ketika tidak ada lagi bermanfaat harta atau nasab seorang hamba. Hendaklah kita berbuat adil dan menyeru kepada keadilan, dan meninggalkan segala kemungkaran, kekejian, serta permusuhan. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnati, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ilmi wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kemudian yang terakhir yang kita sampaikan pada kesempatan khutbah yang kedua ini, bila kita pernah jatuh dalam kesaliman kepada sesama saudara kita, baik dalam perkara harta, darah ataupun kehormatan mereka, maka hendaklah kita meminta maaf kepadanya di hari ini sebelum datang hari kiamat, hari di mana tidak bermanfaat lagi harta, keturunan, dan
jabatan apapun seorang hamba jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, barang siapa yang pernah berbuat kezaliman terhadap saudaranya, baik menyangkut kehormatan saudaranya atau perkara-perkara lainnya, maka hendaklah ia meminta kehalalan pemaafan dari saudaranya tersebut pada hari ini, yaitu selama di dunia, sebelum tidak ada lagi dinar dan tidak ada pula dirham untuk menebus kesalahan yang dia lakukan, yakni pada hari kiamat. Bila ia memiliki amal soleh, diambillah amal tersebut darinya sesuai kadar kezalimannya untuk diberikan kepada orang yang disaliminya sebagai tebusan atau pengganti dari kezaliman yang pernah ia lakukan. Namun bila ia tidak memiliki kebaikan, maka diambillah kejelekan orang tersebut yang pernah disaliminya, lalu dipikulkan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan seyogyanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita ketika hendak keluar rumah dan berbaur dengan masyarakat untuk memanjatkan doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Doa tersebut diriwayatkan oleh Ummu Salamah, salah seorang dari istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ma kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam min baiti." Qattun, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah illa rafa'a tarfahu ila sama, kecuali beliau menengadahkan tangannya, faqal, seraya berdoa, Allahumma a'udzubika an adillah au adawla au azilla au azalla au aslima au aslama au ajhala au yujhala alayya. Doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diucapkan ketika beliau keluar rumah. Di antaranya doa ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketersesatan atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, menzalimi atau disalimi, membodohi atau dibodohi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesaliman dan menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung di hari kiamat kelak, bukan justru menjadi hamba-hamba yang pailit, hamba-hamba yang rugi akibat kesaliman yang kita lakukan di dunia ini. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.